Kalau kamu tersinggung, berarti ini buat kamu. Pernah gak sih kamu merasa tersinggung saat dengar kata-kata yang nyelekit? Kadang bukan karena kata-kata niat jahat, tapi karena kita tahu itu ada benarnya. Banyak orang suka motivasi yang enak didengar, tapi sedikit yang siap dengar kenyataan. Padahal justru kenyataan itulah yang bisa mengubah hidup seseorang. Video ini bukan buat menjatuhkan kamu. Ini buat jadi tamparan supaya kamu sadar kalau masa depan nggak berubah hanya karena berharap. Hidup berubah karena tindakan. Kalau ada bagian yang bikin kamu nggak nyaman, jangan buru-buru marah. Bisa jadi itu memang bagian yang paling perlu kamu perbaiki. 1. Mau dihargai, tapi nggak punya nilai. Banyak orang ingin dihormati, dipuji, dianggap penting, tapi nggak mau meningkatkan kualitas dirinya. Mereka ingin dipandang hebat, padahal skill biasa aja. Mau dianggap pintar, tapi malas belajar. Mau sukses, tapi nggak mau berkembang. Dunia itu keras. Orang tidak menghargai kita hanya karena kita ingin dihargai. Dunia melihat apa yang bisa kita berikan, bukan sekadar apa yang kita inginkan. Kalau kamu punya kemampuan, punya disiplin, punya attitude yang baik, orang akan menghargai kamu dengan sendirinya. Tapi kalau yang ada cuma gengsi tanpa kualitas, lama-lama orang juga akan pergi. Karena kenyataannya, rasa ingin dihargai harus dibarengi dengan usaha untuk menjadi pribadi yang memang layak dihargai. 2. Banyak alasan, minim aksi. Banyak orang punya mimpi besar, tapi saat ditanya kenapa hidupnya nggak berubah, jawabannya selalu alasan. Nggak punya waktu, belum ada modal, masih takut, belum siap, nanti aja. Padahal seringkali masalah utamanya bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda. Alasan itu terasa nyaman karena bikin kita nggak perlu bergerak. Kita jadi merasa seolah-olah punya pembenaran untuk tetap diam. Padahal waktu terus berjalan. Orang yang berhasil bukan berarti hidupnya paling mudah. Mereka cuma memilih tetap jalan, walaupun banyak hambatan. Kadang langkah kecil jauh lebih penting daripada rencana besar yang nggak pernah dimulai. Karena hidup nggak berubah dari apa yang kamu pikirkan terus-menerus. Hidup berubah dari apa yang benar-benar kamu lakukan. 3. Mau hasil, tapi malas proses. Semua orang suka hasilnya. Semua orang mau sukses, mau uang banyak, badan bagus, hidup nyaman, dan masa depan cerah. Tapi sedikit yang tahan sama prosesnya. Banyak orang mau tubuh sehat, tapi malas olahraga. Mau pintar, tapi malas belajar. Mau sukses, tapi nggak tahan capek. Padahal proses itu harga yang harus dibayar untuk setiap hasil besar. Lucunya, kita sering cuma melihat hasil akhir orang lain, tanpa melihat perjuangan panjang di belakangnya. Kita lihat orang sukses, lalu bilang, enak ya hidupnya. Padahal mungkin dia sudah melewati gagal berkali-kali, begadang, tekanan, dan kerja keras yang gak kelihatan. Kalau kamu gak kuat proses, jangan heran kalau hasilmu biasa-biasa aja. Karena kualitas hidup seringkali ditentukan oleh seberapa kuat kamu bertahan dalam proses yang membosankan. 4. Nunggu mood. Hidup gak nunggu. Ini salah satu kebiasaan yang paling sering bikin orang tertinggal. Besok aja kalau lagi semangat, nanti kalau mood bagus, tunggu, termotivasi dulu. Masalahnya, hidup gak peduli sama mood kamu. Kesempatan tetap berjalan, waktu tetap berjalan, orang lain tetap bergerak. Kalau kamu cuma bergerak saat semangat, kamu akan kalah sama orang yang tetap disiplin walaupun lagi malas. Orang sukses bukan selalu orang paling berbakat. Kadang mereka cuma lebih konsisten. Mereka tetap belajar walaupun capek, tetap kerja walaupun malas, tetap bangun walaupun gak ada yang nyuruh. Disiplin itu penting, karena motivasi gak selalu ada. Kalau hidupmu dikendalikan mood, hidupmu akan naik turun terus tanpa arah yang jelas. 5. Iri tapi gak mau usaha. Kadang kita iri lihat pencapaian orang lain, lihat teman sukses, lihat orang punya uang,
lihat orang hidupnya berkembang, sebenarnya iri itu manusiawi. Tapi yang bahaya adalah ketika iri cuma jadi bahan mengeluh, bukan bahan untuk berkembang. Kita mau hasilnya, tapi nggak mau perjuangannya. Mau hidup enak, tapi malas memperbaiki diri. Akhirnya, yang dilakukan cuma membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Scroll media sosial, lihat pencapaian orang, lalu merasa hidup paling tertinggal. Padahal, setiap orang punya proses yang berbeda. Daripada sibuk iri, lebih baik fokus meningkatkan diri sendiri sedikit demi sedikit. Karena hidup bukan perlombaan siapa paling cepat, tapi siapa yang terus bertumbuh. Kalau energi iri itu diubah jadi energi belajar dan bekerja keras, hidupmu bisa berubah jauh lebih cepat. 6. Mau berubah, tapi nyaman. Semua orang bilang mau berubah, tapi saat harus keluar dari zona nyaman, langsung mundur. Padahal perubahan selalu butuh rasa nggak nyaman. Belajar hal baru itu nggak nyaman, bangun lebih pagi, nggak nyaman. Mulai disiplin, nggak nyaman. Berhenti dari kebiasaan buruk, juga nggak nyaman. Tapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Zona nyaman sering terlihat aman, tapi diam-diam bikin hidup jalan di tempat. Hari demi hari lewat, tapi nggak ada perkembangan. Banyak orang sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan. Masalahnya, mereka terlalu nyaman dengan kebiasaan lama. Kalau kamu terus memilih nyaman sekarang, jangan kaget kalau masa depanmu tetap sama. Karena hidup berubah saat kamu berani melakukan hal yang sebelumnya malas kamu lakukan. 7. Gagal karena nyerah cepat. Banyak orang bukan gagal karena nggak mampu. Mereka gagal karena berhenti terlalu cepat. Baru mencoba sebentar, langsung menyerah. Baru ditolak sekali, langsung mundur. Baru gagal sedikit, langsung merasa hidupnya selesai. Padahal proses menuju berhasil itu memang penuh kegagalan. Orang yang sekarang terlihat hebat juga pernah berada di titik paling rendah. Bedanya, mereka tetap lanjut walaupun hasil belum terlihat. Kadang, keberhasilan itu tinggal beberapa langkah lagi. Tapi banyak orang keburu berhenti sebelum sampai. Ingat, pohon nggak langsung besar dalam sehari. Semua butuh waktu. Kalau kamu menyerah setiap kali keadaan sulit, kamu akan terus mengulang dari awal. Tapi, kalau kamu bertahan dan belajar dari kegagalan, mentalmu akan jauh lebih kuat. 8. Masalahnya ada di kamu. Ini bagian yang paling susah diterima. Kadang kita terlalu sibuk menyalahkan keadaan, orang lain, ekonomi, keluarga, atau lingkungan. Padahal, mungkin masalah terbesarnya ada di diri sendiri. Mungkin kita kurang disiplin, kurang konsisten, kurang tanggung jawab, atau terlalu banyak menyanyiakan waktu. Memang gak semua hal bisa kita kontrol, tapi sikap kita terhadap hidup selalu bisa dikontrol. Selama kamu terus merasa semua salah orang lain, kamu gak akan berkembang. Karena kamu menempatkan dirimu sebagai korban, bukan sebagai orang yang bertanggung jawab atas hidup sendiri. Titik perubahan dimulai saat kamu berani jujur pada diri sendiri. Mengakui kekurangan bukan berarti lemah. Justru itu tanda kedewasaan. Karena orang yang bisa memperbaiki dirinya sendiri punya peluang lebih besar untuk memperbaiki hidupnya. Kalau video ini bikin kamu tersinggung, jangan langsung marah. Coba renungkan. Kadang rasa sakit saat mendengar kenyataan itu justru tanda bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi. Hidup nggak berubah karena motivasi satu malam. Hidup berubah karena keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus setiap hari. Mulai dari berhenti banyak alasan, mulai disiplin, mulai bergerak walaupun belum sempurna. Karena masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan setelah ini. Dan pertanyaannya sekarang, kamu mau tetap nyaman atau mulai berubah?